Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 68. Kilas balik Naina. Saat itu Naina baru saja selesai melakukan sholat istikharahnya. Ia yang saat itu sudah jatuh cinta pada Ustadz Fatir menyebut namanya di setiap sujudnya. Namun setelah ia selesai dengan sholatnya, ia merasa sangat mengantuk sekali. Akhirnya ia memilih untuk tidur sebentar sebelum azan subuh berkumandang nantinya. Begitu ia terlelap kembali dalam tidurnya, dirinya bermimpi kalau ia kembali lagi menjadi anak kecil. Dirinya yang saat itu bermain di sebuah taman dengan sang oma di kota B, tempat kelahirannya sebelum dirinya pindah ke kota S. Ia sedang asik bermain dengan masak-masakan miliknya. Ia seperti tidak peduli dengan sekelilingnya. Namun saat ia sedang asik bermain sebagai koki, tiba-tiba saja ada seorang anak laki-laki yang datang menghampiri dirinya. Ia menyapa Naina dengan perasaan ringan. Ia bahkan menatap Naina dengan lembut sekali. "Hai adik kecil," sapanya pada Naina. "Aku mau beli dong, boleh nggak?" Lanjutnya masih dengan senyum cerianya. Namun Naina hanya diam saja, sebab ia tak tahu harus bersikap seperti apa. Ia sudah terbiasa bermain sendiri, bukan dalam artian ia tidak memiliki teman. Tapi ia yang memang anak kurang suka bermain dengan teman-temannya. Ia tak mau bila bermain dengan teman-temannya dan akan berujung pertengkaran atau berselisih paham. "Hai, kenapa diam saja? Apa aku nggak boleh beli?" Tanyanya yang masih saja petah memandang Naina. Ia menahan tawanya saat melihat wajah kebingungan Naina. Itu sangat lucu dan imut sekali di matanya. Seandainya ia bisa, ia ingin sekali mencubit kedua pipi Naina yang kemerahan-merahan itu. "Kakak mau beli masakan Nana?" tanya Naina dengan lirih. "Iya dong," sahutnya dengan cepat. "Tapi ini hanya mainan doang, ini nggak bisa dimakan," ucap Naina yang melihat ke arah anak lelaki itu. "Aku tahu, makanya aku ingin membelinya. Apa ini nggak dijual?" jawabnya yang berpura-pura sedih. "Tidak, ini dijual kok," sahut Naina dengan cepat saat melihat wajah sedihnya. Anak laki-laki itu kembali senang saat mendengar jawaban Naina. "Ini uangnya." Anak laki-laki tersebut mengulurkan uang asli sebesar 10.000. "Kakak, ini kan cuma main-main saja. Kenapa kakak memberi ke uang asli? Kan bisa uangnya dari daun saja," ucap Naina yang keheranan akan kelakuan anak tersebut. "Tak apa, ambillah," jawabnya yang menyerahkan uang tersebut dengan senyum. Naina ragu untuk mengambilnya. "Ambil atau kakak akan sedih lagi nih," ancamnya pada Naina. Akhirnya mau tak mau Naina mengambil uang tersebut. Mereka berdua bermain dengan asyik, bahkan sesekali mereka berdua juga tertawa bersama saat mendengar ucapan lucu milik anak lelaki tersebut. "Hamis," tiba-tiba saja anak lelaki yang bermain dengan Naina itu menoleh kepalanya tersebut ke arah suara yang memanggil dirinya. "Iya bu," sahut anak lelaki tersebut yang ternyata adalah Hamis kecil. Ya, saat itu Naina dan Hamis masih kecil. Bila Naina saat itu berusia sekitar 7 atau 8 tahun, maka Hamis berusia 12 atau 13 tahun. "Ayo pulang nak, ini sudah sore," ucap seorang ibu-ibu yang dipanggil ibu oleh Hamis itu. "Naam ibu," sahut Hamis yang bersiap berdiri. "Adik Nana, kakak pulang dulu ya, besok kita main lagi, oke? Besok kakak tunggu di sini ya," ucapnya yang berpamitan dengan Naina. Sementara Naina hanya menganggukkan kepalanya saja sebagai jawaban. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," ucapnya sambil mengelus kepala Naina yang tertutup oleh jilbab panjangnya itu. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," sahut Naina yang memejamkan matanya saat mendapatkan alusan tersebut. Tak lama kemudian Naina terbangun dari tidurnya saat telinganya mendengar suara azan dari masjid pesantren tempatnya mondok itu. "Astagfirullah, kenapa aku harus bermimpi itu?" gumam Naina. "Kenapa aku harus bermimpi tentang Kak Hamis? Bahkan kami sudah tak pernah bertemu lagi," lanjutnya sambil menghela napasnya itu. Akhirnya Naina memilih untuk segera bangun dari tidurnya sebelum ia terkena hukuman dari pengurus pondok itu. Hari-hari Naina jalankan seperti biasa saja. Ia melakukan aktivitasnya seperti pada umumnya. Itu pertama kali dan juga terakhir kalinya Naina bermimpi tentang Hamis. Namun malam ini entah kenapa Naina bangun dari tidurnya dan melakukan sholat istikharah lagi. Dirinya seperti dituntun oleh seseorang untuk melakukan sholat itu lagi. Akhirnya Naina melakukannya lagi seperti biasanya. Ia merasa mengantuk dan tertidur kembali. Lagi-lagi dirinya bermimpi tentang kejadian masa lalunya.
Namun ini sedikit berbeda. Bila Hamis kecil yang datang menghampiri dirinya, maka sekarang ia sedang menunggu Hamis kecil yang tak juga datang ke taman tersebut, seperti janjinya. Ayo Ndok, hari sudah mulai sore, mungkin Kak Hamisnya masih sibuk, jadi dia nggak bisa datang. Ucap Bu Umaya yang mencoba mengasih pengertian pada anak gadisnya itu. Mungkin saja Umi, sahut Naina dengan lesu. Untuk pertama kalinya Naina merasa nyaman pada seseorang. Biasanya ia merasa tidak nyaman dan lebih memilih bermain sendiri, tapi kali ini berbeda. Ia sedang setia menanti kedatangan Kak Hamisnya setiap sore di taman tersebut. Namun lagi-lagi Kak Hamisnya tak datang seperti janjinya kemarin. Dengan perasaan kecewa, Naina mulai beranjak pergi berniat meninggalkan taman tersebut. Tapi tiba-tiba saja ada yang berteriak dengan kencang dari arah belakang Naina. Adik Nana, tunggu! Teriak Hamis yang berusaha berlari secepat mungkin karena waktunya sudah tidak banyak lagi. Ia harus segera pergi menuju tempat belajarnya yang baru itu. Namun sebelum ia pergi menuju tempat belajarnya yang baru, ia meminta sang ayah yang sebagai kiai pemilik pesantren Al-Taqwa itu untuk berhenti terlebih dahulu di taman dekat rumahnya tersebut. Pak Yai Hamzah sempat bingung akan permintaan anak keduanya itu. Tapi begitu sang istri membisikkan sesuatu, akhirnya ia mengerti dan menurutinya. Begitu sampai tanpa berkata, Hamis kecil segera keluar dari mobilnya saat dirinya melihat Naina akan pergi dari taman tersebut. Dengan langkah terburu-buru, ia menghampiri Naina sambil berteriak. Untung saja Naina mendengar teriakannya itu, sehingga ia tak akan merasa bersalah sebab ia ingkar janji pada gadis cantik yang berhasil mengambil hatinya itu. Kak Hamis? Ucap Naina dengan senang saat melihat Hamis datang juga. Namun seketika ia tertegun saat melihat penampilan Hamis yang rapi itu. Apakah ia akan pergi meninggalkannya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya tersebut. Adik Nana, maafkan kakak yang tak bisa menepati janji padamu, ucap Hamis setelah mengatur napasnya kembali. Kakak harus segera pergi untuk menimba ilmu di kota P. Jadi kakak harus pergi sekarang, maafkan kakak adik Nana. Ibunya yang menunduk sesal. Ia menyesali perbuatannya yang dengan lancang berjanji akan bermain kembali pada Naina. Tapi ia harus mengingkari janjinya itu dan yang lebih parahnya lagi, ia harus pergi jauh untuk beberapa tahun ke depan. Mungkin ini akan menjadi pertemuan terakhirnya dengan Naina, gadis cantik ini. Hamis kecil segera membuka tas limpang miliknya dan mengambil kalung yang ia beli dari uang sakunya itu. Ia sangat tertarik dengan model kalung tersebut. Saat melihatnya, ia malah teringat oleh wajah cantik Naina saat tersenyum dan tertawa. Akhirnya tanpa berpikir panjang, ia langsung membelinya. Bahkan ia juga harus berpuasa beberapa minggu karena simpanannya tak cukup untuk membeli kalung tersebut. Ini untuk adik Nana. Hamis kecil segera memberikan kotak bludru itu pada Naina. Ini apa kakak? Tanya Naina. Setelah sekian lama ia diam, ia sedih saat mendengar ucapan Hamis kecil yang berpamitan padanya itu. Ini kenang-kenangan dari kakak untuk adik Nana, ucap Hamis dengan senyum dipaksakan. Ia menahan air matanya saat mengucapkan perkataan itu. Tapi, ambil saja atau mau kakak pakaikan? Kata Hamis. Tanpa berpikir panjang, Hamis kecil segera membuka kotak persegi tersebut dan langsung memakaikannya ke leher Naina yang tertutup hijabnya. Ia juga mengambil tangan Naina dan memakaikan gelang tasbih ke tangan mungil Naina dengan perasaan sedihnya. Kamu sekarang istriku dan insya Allah akan mempertemukan kita lagi nanti di saat kita sudah dewasa. Maka gelang dan kalung ini akan menjadi pemikat di antara kita berdua. Ucap Hamis dengan gamblang, yang ternyata didengar oleh Abi, ibu dan juga Umi Naina itu. Semua yang mendengar ucapan Hamis sontak saja tertawa. Hamis, ayo kita harus segera pergi, ucap Pak Yai Hamzah pada sang putra. Nak Ambi sebentar, sahut Hamis. Anak uhibbuka fillah zauzati Nana, celetuk Hamis. Setelahnya ia langsung mencium kening Naina saat terburu-buru dan pergi setelahnya. Sontak saja apa yang dilakukan Hamis kecil, semua orang melototkan matanya. Akhirnya Naina terbangun lagi saat ia merasa ada yang mengguncang tubuhnya. Semenjak kejadian malam itu, ia terus-terusan bermimpi saat Hamis mengucapkan kalimat terakhirnya, yaitu Anak uhibbuka fillah zauzati Nana. Berakhir. Bersambung. Lanjut di bab 69 ya.